Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah An-Nazi'at. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan juga musuh utamanya Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, kepada mereka yang mendustakan hari kebangkitan, a'antum asyaddu khalqan amis sama, apakah penciptaan kalian wahai manusia itu lebih sulit, lebih rumit daripada penciptaan langit? Maka Allah menegaskan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat daripada penciptaan manusia. Kalau menciptakan di awal saja mudah, apalagi mengulang, yaitu yang sudah ada dihancurkan kemudian dibuat lagi. Kalau buat yang pertama, menciptakan yang pertama saja mudah, apalagi membuat ulang. Membuat ulang tentu lebih mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang beberapa hal yang ada di semesta ini, mulai dari langit yang ditinggikan, langit dengan penciptaannya yang luar biasa, kemudian bumi yang diciptakan kemudian dihamparkan agar manusia nyaman tinggal di atas bumi, kemudian gunung yang dipancangkan agar bumi ini bergerak dengan lembut, bergerak dengan halus, sehingga yang tinggal di atas bumi juga merasa nyaman. Maka Allah menegaskan semua keberadaan benda-benda yang Allah ciptakan ini mata'an lakum, untuk kesenangan kalian, untuk memberikan kemudahan kepada kalian, untuk memberikan manfaat kepada kalian, agar kalian bisa beribadah dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali an'amikum, dan juga untuk memberikan manfaat kemudahan kepada hewan ternak kalian. Maka di pembahasan berikutnya, tema berikutnya, Allah kembali nanti menyampaikan tentang betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat, yang diawali dengan mulai ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atit tammatul kubra, dan maka apabila telah datang at-tammah al-kubra. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang peristiwa hari kiamat yang dahsyat itu, Allah mengawali dengan kata idza, huruf fa, huruf penyambung, kata hubung, kemudian idza. Idza itu dalam bahasa Arab disebut dengan fujaiyah, yaitu menunjukkan sesuatu yang terjadinya tiba-tiba, terjadinya tidak bisa tidak terduga. Maka kejadian hari kiamat itu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, mengejutkan, mengagetkan. Mengapa mengejutkan? Karena manusia sedang dalam keadaan lalai, sedang menikmati dunia, sedang menikmati kesenangannya, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang durhaka. Adapun orang-orang beriman, sebelum hari kiamat terjadi, mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang beriman tidak akan mendapati kejadian hari kiamat yang menyeramkan itu. Maka hari kiamat hanya menimpa orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka. Sehingga mereka yang durhaka ini
sedang asik-asiknya, sedang menikmati kesenangan dunia, kemudian kiamat terjadi kepada mereka dan membuat mereka terkejut. Sehingga lafadznya lebih banyak menggunakan kata idza, apabila, jika, yang menunjukkan fujaiyah atau terjadinya tiba-tiba tadi. Ja'at, datang, at-tammah. At-tammah kalau kita lihat dari cara bacanya saja, ini kalau dalam ilmu tajwid kita mengetahui ini termasuk bacaan mad yang paling panjang. Bacaan mad yang paling panjang, at-tammah dan semisalnya. Jadi ketika menyampaikan tentang hari kiamat, ini at-tammah ini salah satu nama penyebutan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dengan nama-nama yang berbeda-beda. Ada nama Al-Qiyamah, ada nama Al-Ghasyiyah, kemudian As-Sakhah yang sebelumnya sudah kita sampaikan, dan di surah An-Nazi'at ini dengan kata At-Tammah. Cara bacanya saja merupakan bacaan yang matnya paling panjang, yaitu kalau kita tahu 6 harokat atau 6 gerakan. Jadi ini menunjukkan berat hari kiamat itu, tidak mudah. Apalagi kalau kita tahu terjemahan kata Toma, At-Tammah itu dari kata atamma, yang artinya adalah dia akan mengenai semua hal. Dia akan mengenai segala hal, melingkupi segala hal, tidak ada yang terlewat. Jadi hari kiamat nanti, at-tammah ketika Allah menyebutkannya dengan kata at-tammah, arti aslinya adalah bencana yang dahsyat, malapetaka yang terbesar, yang besar. Jadi kalau kiamat ini sudah terjadi, at-tammah ini sudah terjadi, maka tidak ada yang bisa selamat. Maka dusta, bohong. Orang-orang yang membuat film kemudian merekayasa menyampaikan kejadian kiamat tahun sekian, kemudian nanti ada yang berhasil selamat, nah itu semuanya bohong. Imajinasi yang konyol. Allah menyebutkan dengan kata tammah, tidak ada yang selamat. Yang hidup di dunia ini tidak akan ada yang selamat, semuanya akan terkena, semuanya akan mati di hari kiamat ini. Maka kata tammah saja sudah menunjukkan kiamat itu besar. Bencana ini, malapetaka ini dahsyat. Tidak ada yang lebih besar daripada kejadian hari kiamat, apalagi disifati dengan kata kubro. Kubro juga dari kata akbar yang artinya besar. Jadi sudah malapetakannya besar, ditambah kubro yang paling besar lagi. Jadi sudah tidak akan ada yang bisa selamat di hari kiamat. Semua yang bernyawa, semua yang hidup akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hari kiamat ini sudah terjadi, dan tadi penyebutan nama-nama itu di masing-masing surat, nama-nama hari kiamat di masing-masing surat ada hubungan dengan tema surat tersebut. Ada hubungan dengan tema surat tersebut. Sebagaimana di surah An-Nazi'at kita sudah menyampaikan, ada beberapa hal yang kuat, yang besar, yang menunjukkan paling. Di awal kita sudah pernah menyampaikan, ada kezaliman yang paling besar di surah An-Nazi'at ini yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Ada bencana yang paling besar, yaitu hari kiamat ini. Jadi di surah An-Nazi'at ini Allah menyebutkan beberapa peristiwa yang menunjukkan paling besar, paling jahat, paling gelap dan seterusnya. Maka hari kiamat yang disebutkan dengan kata at-tammah ini merupakan bencana malapetaka yang paling besar. Maka ketika ini sudah terjadi, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka di hari itu maka orang-orang manusia akan ingat dengan semua yang dilakukannya di dunia, semua yang sudah dikerjakannya di dunia. Kalau hari ini kita, keadaan kita hari ini, kita mungkin lupa apa yang kita kerjakan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan seterusnya. Kita tidak akan ingat. Kalaupun ingat paling samar-samar, tidak jelas. Tapi ketika hari kiamat terjadi, setelah kiamat selesai kemudian berganti dengan alam berikutnya, alam akhirat, maka saat itu yauma yatadzakkarul insan, manusia akan mengingat semua yang telah dikerjakannya. Kata yatadzakkaru dari kata tadzakkara yatadzakkaru, yang artinya ingat, tapi ingatnya berbeda dengan kata
dzakara saja. Kalau dzakara mengingat tapi mengingatnya secara umum. Oh ya, saya ingat kejadian dulu, tapi suruh menyebutkan detail tidak bisa. Tapi kalau yatadzakkaru, ingatnya itu detail, rinci. Apa yang diucapkannya, kapan kalimat itu diucapkan, kepada siapa, itu tahu dengan detail. Apa yang dikerjakan di waktu itu, sedang apa, itu semuanya ingat. Nah, kapan itu? Kapan manusia itu ingat dengan semua perbuatannya di dunia? Nanti ada yang menyebutkan ketika dihisab amalnya, ditampakkan apa yang sudah dikerjakannya, maka manusia saat itu akan mengakui, iya saya pernah melakukannya. Atau ketika anggota tubuh ini menjadi saksi, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, semua menjadi saksi. Tangan dulu pernah melakukan apa, kaki dulu pernah mengerjakan apa, semua menjadi saksi. Kulit-kulit ini nanti akan berbicara, maka manusia kemudian ingat, iya saya dulu pernah melakukannya, sehingga tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan untuk berkelit, apalagi mengatakan apa, menyangkalnya tidak ada. Maka kalau kejadian ini terjadi, apalagi nanti ketika amal kita ditambahkan itu, orang-orang bisa melihat apa yang kita kerjakan, orang-orang bisa menyaksikan apa yang kita kerjakan. Maka mari kita banyak isi perbuatan kita dengan yang baik dan mengurangi yang tidak baik. Manusia dibuat ingat. Kemudian yang berikutnya, wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian al-jahim yang merupakan neraka yang paling berat siksaannya, neraka yang paling keras siksaannya, al-jahim ini akan ditampakkan sejelas-jelasnya, diperlihatkan. Kepada siapa? Liman yara, bagi yang melihatnya. Siapa yang melihatnya? Ada yang mengatakan neraka ini nanti akan diperlihatkan kepada orang kafir. Jadi orang kafir saat mereka belum dimasukkan ke neraka, mereka sudah dilihatkan betapa mengerikannya neraka itu, betapa menakutkannya siksa neraka itu, sehingga semakin membuat takut. Jadi orang itu kalau ditakut-takuti, bahkan belum mengalami, maka dia akan mengalami perasaan yang tidak nyaman, ketakutan yang luar biasa. Diperlihatkan saja sudah takut, apalagi nanti masuk beneran. Dan gambaran al-jahim ini atau jahannam, neraka ini, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkannya, yu'ta bi jahannam, sebagaimana di surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, neraka nanti akan didatangkan. Dan neraka ini nanti akan memiliki 70.000 ikatan, 70.000 tali. Masing-masing dari tali ini nanti akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya neraka ini. Satu neraka memiliki 70.000 tali, 70.000 ikatan untuk membawanya, untuk menariknya. Masing-masing tali ikatan akan didorong atau ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000. Berapa miliar itu malaikat nanti yang membawa atau menarik, yajurrunaha, mereka semua nanti akan menarik atau membawa neraka jahanam ini. Makanya kita tahu nanti Allah ketika memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, maka Allah bertanya, halim talati, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid, ya Allah masih banyak, masih kosong, masih luang, apakah ada tambahan lagi? Jadi Allah bertanya, halim talati, dimasukkan lagi, dimasukkan lagi. Halim talati, apakah sudah penuh? Maka neraka malah balik bertanya, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Aku masih bisa, aku masih muat. Jadi betapa besarnya neraka ini. Itu baru satu neraka, baru satu neraka. Maka waliyadzubillah, semoga nasallallahu salam wal afiyah, semoga Allah menjaga kita semua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya neraka itu. Wa burrizatil jahim, maka neraka jahim ini akan ditampakkan sejelas-jelasnya. Liman yara, kepada siapa saja. Siapa saja ini diantaranya adalah orang-orang kafir, sehingga mereka semakin takut, semakin gelisah, semakin tidak nyaman. Ditampakkan tempat yang nanti akan ditempatkannya, diperlihatkan sebelum mereka memasuki neraka ini. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah akan membagi manusia ke dalam dua golongan. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang tagha, kita sudah menyampaikan di kisah Firaun,
innahu tagha. Dia Fir'aun itu telah melakukan tagha, tughyan. Dia taghut. Dia minta disembah, dia minta diagung-agungkan. Jadi Allah langsung memberikan contoh. Adapun orang yang melampaui batas, siapa yang melampaui batas? Allah berikan contoh langsung yaitu Fir'aun di dalam surah An-Nazi'at ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa, dakwailah, ingatkanlah Fir'aun innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Tapi nanti pengertian tagha banyak. Tagha kemarin atau tughyan kita menyampaikan bahwa segala sesuatu yang melampaui batas maka dia disebut tughyan. Bahkan nanti kalau tidak salah Ibnu Mubarak mengatakan sesungguhnya ilmu itu yang dimiliki orang bisa membuat pelakunya, pemiliknya melampaui batas. Sebagaimana orang yang punya harta juga bisa melampaui batas dengan hartanya. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang itu tergelincir melampaui batas yang sudah Allah tetapkan. Jangan melewati batas ini. Ala wa inna likulli malikin hima. Semua raja itu punya batas yang tidak boleh dilanggar, punya pagar yang tidak boleh dilampaui, dan Allah punya pagar, punya batas. Batas yang Allah inginkan tidak boleh dilampaui adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi tagha tadi yang membuat orang itu melampaui batas, bahkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang bisa membuat pemiliknya melampaui batas. Kalau harta sudah jelas, kita tahu orang yang punya harta banyak kemudian dia tidak soleh maka pasti hartanya akan menjerumuskan. Tapi jangan salah, ternyata ilmu juga bisa menjerumuskan pemiliknya. Bahkan ilmu syariat sekalipun, bahkan ilmu syariat, bahkan ilmu tentang Quran, tentang hadis, kalau yang memilikinya tidak benar, artinya tidak benar ini hubungannya dengan hati, dengan niat dan sebagainya, maka bisa membuat pemiliknya melampaui batas di levelnya masing-masing nanti. Maka di antara pengertian tagha ini adalah ketika orang itu lebih mementingkan sesuatu yang kurang penting, kemudian mengabaikan yang lebih penting. Atau bahasa lebih mudahnya, nanti di ayat lanjutannya adalah wa atharul hayatad dunya. Melampaui batas itu adalah ketika orang itu lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan akhirat. Orang itu lebih fokus kepada kesuksesan di dunia daripada keselamatan di akhirat, maka orang seperti ini juga disebut dengan melampaui batas. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Jadi otomatis kalau orang itu fokus di urusan dunianya saja, dia habiskan energinya, dia habiskan pikirannya untuk bisa selamat, bisa bahagia di dunia saja, maka ujung-ujungnya pasti akan melampaui batas, dan Allah sudah mengancam fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun kelompok yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, dia takut, khawatir dirinya nanti tidak akan selamat dari murka Allah. Dia khawatir bahwa dirinya tidak akan selamat dari azab Allah karena dosa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa mengekang jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu menjadi tempat kembalinya. Jadi Allah memberikan syarat untuk masuk surga itu, satu, merasa takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, kita menjauhinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita mendekat kepadanya. Jadi kita takut dari murka Allah, maka jangan buat Allah murka. Bagaimana biar Allah tidak murka? Kita taat kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, maka kita jauhi, kita hindari. Kita semakin membuat jarak antara kita dengan yang kita takuti selain Allah. Tapi kalau kepada Allah, kita takut kepada Allah, maka justru kita harus semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka kita justru akan selamat. Dan itu menunjukkan ketakutan kita kepada Allah.
tentu tidak mudah. Apalagi yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan jiwanya, nafsunya dari mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu menggunakan kata hawa. Hawa itu artinya rendah. Mengapa nafsu itu disebut dengan hawa atau hawa nafsu? Karena hawa nafsu ini dari kata hawa yang artinya rendah. Siapa yang mengikutinya maka dia pasti akan menjadi hina. Siapa yang mengikuti nafsu maka dia pasti akan menjadi rendah, menjadi hina. Maka Allah menggunakan kata hawa dari kata hawiyah yang artinya kehinaan, atau hawiyah nama neraka. Hawiyah, kalau orang mengikuti nafsunya maka ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Maka nanti Fudail bin Iyad mengatakan di antara bentuk ibadah yang paling mulia adalah menyelisihi hawa nafsu. Contohnya bagaimana? Apapun yang disukai hawa nafsu itu, kalau kita bisa menahannya, kalau kita bisa menolaknya, maka pasti kita selamat. Sampai-sampai para ulama itu membuatkan kaidah, kalau kalian bingung mana kebenaran, mana yang merupakan kebatilan, maka kebenaran itu adalah apa-apa yang disukai hawa nafsu, maka tinggalkanlah. Maksud saya, kalau kalian ingin mengetahui kebenaran, caranya adalah apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu maka selisilah, maka kalian berada dalam kebenaran. Atau dalam kata yang lain, setiap yang disukai oleh hawa nafsu pasti keburukan. Karena inna nafsa la'ammaratum bisu, karena nafsu itu akan selalu memerintahkan, mengajak kepada yang buruk. Maka lawan dari menolak keburukan ini adalah kebaikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ini akan menjadi tempat kembali. Kita selesaikan ini, Pak. Fa amma man taraka jahim, bagi yang melampaui batas dan mengutamakan kesenangan dunia. Surga bagi yang takut kepada Allah, mengagungkan Rabbnya dan menahan hawa nafsu. Ini tadi yang kita sampaikan. Fudail bin Iyad mengatakan afdhalul a'mal, amal yang paling utama adalah mukhalafatul hawa, yaitu menyelisih hawa nafsu. Rangkaian ayat ini dari ayat fa amma man tagha dan wa amma man khafa, Ibnu Abbas mengatakan dua ayat ini turun berkaitan dengan dua saudara, dua orang bersaudara. Satu adalah Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah Abu Aziz. Abu Aziz bin Umair, kakak adik ini, kakak adik. Yang satu Mus'ab bin Umair, ketika masuk Islam dia meninggalkan semua kesenangan yang sudah didapatkannya. Jadi ketika masih di Mekah, Mus'ab bin Umar yang merupakan pemuda di Mekah yang sangat hidupnya kalau bahasa kita borjuis, bahasanya mewah, mewah. Mulai dari pakaiannya, minyak wanginya, dia sangat dielulukan para wanita. Karena memang keturunan orang kaya, ibunya sangat kaya raya, sehingga fasilitas diberikan full. Tapi begitu tahu masuk Islam, maka yang dilakukan ibunya apa? Menarik semua fasilitas yang sudah diberikan. Bukan hanya itu, bahkan diusir dari rumah, tidak diakui anak lagi. Itu Mus'ab bin Umair. Apakah dia menyerah? Dia lebih memilih mempertahankan akidahnya dan kehilangan semua kesenangan dunia itu. Sampai-sampai kita dapati kisahnya nanti. Begitu beliau masuk Islam, yang tadinya beliau merupakan pemuda di Mekah yang sangat halus kulitnya, pakaiannya sangat mewah. Orang-orang sampai iri, dalam arti pengen seperti beliau ini, Mus'ab bin Umair. Tapi begitu masuk Islam, insyaallah beliau mengenakan pakaian yang dengan kain yang sangat kasar dan pakaiannya penuh tambalan. Karena nggak ada buat ganti, nggak ada. Jadi begitu ada robek, disulam, ditambal. Kemudian robek di bagian yang lain ditambal. Sampai-sampai para sahabat kalau masuk ke masjid mendapati beliau, para sahabat lebih memilih untuk menunduk. Karena melihat keadaan beliau yang sangat-sangat berbeda jauh antara sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Bahkan ketika beliau syahid, nanti syahid di peperangan, maka dikumpulkan, badannya digunakan untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Ketika para sahabat banyak yang melarikan diri karena serangan kafir Quraisy yang tiba-tiba itu, sebagian sahabat bertahan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat Mus'ab bin Umair ini, dan beliau menjadikan tubuhnya menjadi tameng. Ada serangan dari musuh, maka beliau kepada Rasulullah, beliau jadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau wafat,
bahkan kain kafan pun tidak ada. Kain kafan untuk menutupi tubuhnya tidak cukup. Sementara beliau harus segera dikuburkan, maka ketika kain kafan ini coba ditutupkan di bagian kepalanya, bagian kakinya kelihatan, begitu ditarik ke bagian bawah, bagian kepalanya kelihatan, sehingga Nabi menyampaikan tutup bagian kepalanya, kemudian bagian kakinya ditutupi dengan rumputan. Bayangkan, orang semulia beliau yang tadinya kaya raya, mewah, fasilitas kecukupan, begitu beliau meninggal, bahkan kakinya harus ditutupi dengan dedaunan ketika dikuburkannya. Ini Mus'ab bin Umair. Sementara saudaranya Abu Aziz bin Umair, dia menjadi tawanan perang Badar. Begitu kakaknya atau saudaranya ini melewati saudaranya jadi tawanan, dia tidak membela, tidak mencoba menyelamatkannya, tidak membelanya untuk dibebaskan, tidak. Justru Mus'ab mengatakan, wahai kalian sahabat Ansor, ikat kuat-kuat orang ini. Padahal saudaranya, karena dia kafir jadi tawanan, maka kakaknya mengatakan ikat kuat-kuat orang ini, orang ini, dan mintalah tebusan yang besar karena ibunya adalah orang yang kaya raya. Maka saudaranya kan protes, apakah kamu melakukan ini kepadaku wahai Mus'ab? Aku ini saudaramu, kenapa kamu tega melakukan itu? Maka dengan tegas beliau mengatakan tidak ada persaudaraan. Maksudnya begitu keimanan ini yang memisahkan kita. Kamu lebih memilih kafir dan aku lebih memilih beriman, maka persaudaraan dalam iman ini jauh lebih kuat, jauh lebih langgeng dibandingkan persaudaraan yang satu kafir, yang satu beriman. Maka tadi beliau tidak membela saudaranya. Jadi persaudaraan itu tidak membuat beliau goyah kemudian ini saudaraku tolong bebaskan, tidak, tapi malah beliau mengatakan ikat kuat-kuat dia dan mintalah tebusan yang besar karena ibunya adalah orang yang kaya raya. Jadi dua ayat ini menggambarkan tadi, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal mawa. Ini Abu Aziz bin Umair. Sedangkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ini adalah Mus'ab bin Umair. Walaupun ayat ini secara umum untuk kita semuanya nanti. Kita selesaikan ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir suka bertanya kepadamu, kapan kiamat terjadi? Kapan kiamat terjadi wahai Muhammad? Kamu bilang kiamat, kapan kiamat terjadi? Jadi orang-orang kafir suka bertanya kepada Nabi tentang kapan kiamat. Kalau memang benar kiamat terjadi, segerakan, kami ingin lihat. Nah, ini pertanyaan yang muncul dari keangkuhan, kesombongan, menantang apa yang sudah Allah tetapkan. Akhirnya Nabi juga merasa tidak nyaman kan? Akhirnya Nabi juga bertanya kepada Allah, kapan kiamat terjadi ya Allah? Jadi maka Allah menegur Nabi, fima anta min dzikraha. Memang apa manfaatnya kamu tahu banyak mengingat hari kiamat kapan terjadinya? Kamu banyak bertanya tentang kiamat terjadi kapan, apa manfaatnya? Maka Allah menegur Nabi dengan ayat ini. Maka setelah ini, ila rabbika muntahaha, ilmu tentang kapan kiamat terjadi itu hanya mutlak milik Allah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah saja tidak tahu kan? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud seorang laki-laki, mengajarkan tentang apa itu iman, mengajarkan tentang apa itu Islam, mengajarkan tentang apa itu iman. Ketika pembahasan tentang hari kiamat, maka Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi bahkan malaikat Jibril saja tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kiamat itu terjadi. Maka Allah juga mengingatkan Nabi, fima anta min dzikraha. Memang apa gunanya kamu wahai Muhammad banyak menyebut-nyebut tentang kiamat, kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha, bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi enggak perlu kamu risau kapan terjadinya. Tetapi siapkan saja tentang persiapan untuk hari kiamat nanti. Maka sejak saat ayat ini turun, Nabi sudah tidak bertanya lagi kapan hari kiamat. Bahkan nanti ketika ada sahabat yang bertanya, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat itu terjadi? Beliau tidak segera menjawabnya. Beliau jeda dengan kegiatan yang lain. Begitu beliau ingat, tadi ada yang bertanya, ditanya lagi. Siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat kapan terjadinya? Dipanggil oleh Nabi. Nabi tidak menjawab waktunya, tapi Nabi menyampaikan, kalau memang nanti kiamat terjadi, apa yang kamu siapkan? Madza a'tadta laha? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat nanti? Maka laki-laki ini mengatakan,
Ya Rasulullah, aku tidak punya banyak persiapan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak puasa. Tidak, bukan itu. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka pandai-pandailah kita mencintai orang-orang soleh. Jangan sampai kita salah mencintai, karena kita nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Dan bukti cinta itu adalah kita ingin menyerupai orang yang kita cintai, bermirip-mirip dengan orang yang kita cintai, menyerupakan diri, mendekatkan diri dengan orang yang kita kagumi, dengan orang yang kita cintai. Maka benar kata salafus saleh kan, uhibbus sholihin walastu minhum, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku sendiri juga belum soleh-soleh banget. Sesungguhnya mencintai mereka itu adalah kebaikan tersendiri. Maka sekali lagi, jangan sampai cinta kita salah, cinta kita keliru. Maka di sini kita sampaikan, menyiapkan diri untuk hari kiamat itu jauh lebih baik daripada sekedar bertanya kapan waktunya, kapan terjadinya. Karena pertanyaan ini justru banyak muncul dari orang-orang kafir. Walaupun orang beriman juga boleh bertanya, tapi pertanyaan orang beriman adalah untuk menyiapkan diri, bukan sekedar bertanya kemudian melupakan. Ilmu tentang hari kiamat itu mutlak Allah yang mengetahuinya. Kalau ada siapapun makhluk yang meramal, apalagi meramal bahasanya, mengatakan tahun sekian akan terjadi kiamat dan sebagainya, maka kita wajib mendustakannya, kita wajib mengatakan dia berbohong. Maka Allah menegaskan, innama anta mundziru may yakhshaha. Tugas kamu hanya mengingatkan orang-orang yang takut akan terjadinya hari kiamat agar mereka bersiap-siap. Bukan bertanya kapan waktunya, tapi ingatkan mereka agar menyiapkan diri. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Begitu hari kiamat ini terjadi, maka sepanjang apapun kita hidup di dunia rasanya singkat. Allah sampai menyampaikan, begitu kiamat terjadi kalian merasa hidup kalian di dunia yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun sekalipun, kalian akan merasa hidup kalian itu asyiyah. Asyiyah itu waktu dari sore, waktu sore sampai terbenamnya matahari. Singkat, hanya beberapa jam. Au duhaha, atau hidup kalian seperti waktu duha, mulai dari terbitnya matahari sampai matahari agak tinggi. Jadi tidak lama. Begitu kita bandingkan hidup kita di dunia ini dengan di akhirat, itu seperti cuma waktu duha atau waktu sore. Maka hidup di dunia itu singkat. Qatadah menyampaikan, waktu dunya fi a'yunil qaumi hina ayanul akhirah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mengatakan, begitu mereka melihat hari kiamat, maka hidup mereka di dunia hanya seperti waktu sore saja. Sore sampai tenggelamnya matahari, atau seperti waktu duha, mulai dari terbit matahari sampai waktu duha muncul. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan tentang surah An-Nazi'at. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya, menjadi pengingat untuk kita terus menyiapkan bekal terbaik kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksanya, dari murkanya, dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gue kira